wajah dari sosok itu semakin jelas, di mana hidung dari sosok makhluk itu begitu besar. Ustadz pun menjulurkan tangannya mencoba untuk meraih Agil. Namun belum sampai tangannya menyentuh tubuh Agil, tiba-tiba makhluk itu pun mengaum begitu sangat besar. Raumannya itu seperti rauman singa. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya Adil. Nah, pada video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang Wewe Gombel. Jadi sebelum kita masuk ke jalan ceritanya, saya ingin mengingatkan jangan lupa subscribe jika belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Cerita horor, kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Ustadz itu. Pak Ustadz, tolong, anak saya menghilang. Saya takutnya anak saya disembunyikan oleh makhluk halus. Kamu yakin? Ya, kata Pak RT kan mungkin saja, Pak. Emang sejak kapan Agil menghilang? Sejak malam kemarin, Pak. Sudah kamu lapor polisi? Belum, Pak. Ya sudah, tolong Bapak Ragil pergi dulu ke kantor polisi melapor kehilangan anak. Dan saya di sini bersama warga akan mencoba mencari solusi jikalau memang Agil ini disembunyikan oleh makhluk halus. Lalu Bapak Ragil pun pergi meninggalkan warga desa bersama dengan Pak Ustadz. Saat itu Pak Ustadz masuk ke dalam rumah untuk memakai kain sarung, pakaian yang rapi dan peci bersama dengan tasbih di tangan kanannya. Lalu Pak Ustadz berkata kepada Pak RT, "Ayo, temani saya di mana terakhir kali kalian menemukan sandal Ragil." Sesampai di sana, Pak Ustadz itu langsung berkomat-kamit berdoa, dan warga desa beserta RT juga ikut khusyuk mendoakan supaya Agil segera ditemukan. Lalu selesai Pak Ustadz itu berdoa, tampak wajah dari Pak Ustadz itu sangat panik. Lalu Pak RT bertanya, "Kenapa, Pak?" "Gawat." "Gawat kenapa, Pak?" "Ini benar, Agil disembunyikan oleh makhluk halus." Lalu warga desa yang mendengarkan itu bersama Pak RT tampak wajahnya begitu panik. "Yang benar, Pak?" "Ya, saya yakin itu. Karena ketika saya berdoa dan memejamkan mata, saya melihat Ragil sedang berada di tempat yang sangat gelap, yang sempit, beserta begitu lembab. Agil di sana seperti kedinginan sambil menangis, dan di sebelah Agil ada sosok makhluk yang saya akan sebutkan itu adalah Wewe Gombel." Karena yang bicara ini adalah Pak Ustadz, mereka lantas langsung percaya, karena mana mungkin seorang Ustadz berbohong. "Lalu bagaimana, Pak?" tanya Pak RT. "Ya, saya akan usahakan untuk menarik Agil dari dunia lain itu ke dunia kita. Mari semuanya duduk dan ikut berdoa dengan saya." Lalu doa pun dimulai, di mana di dunia lain saat itu Pak Ustadz itu sedang mencoba mendekati Agil, yang dimana sosok itu menatap tajam kepada Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz itu pun bilang kepada Agil, "Gil, Gil." Lalu Agil pun menatap kepada Pak Ustadz itu. "Pak Ustadz, tolong Pak, Agil kedinginan. Agil takut." "Kamu tenang dulu, Nak." Namun sosok itu menatap ke arah Pak Ustadz dengan sangat tajam, di mana pakaiannya yang sangat lusuh serta rambutnya yang begitu panjang sampai memenuhi ruangan itu. Kuku dari jari-jarinya sangat panjang membelai pipi dari Agil. Agil tampak membatu, namun Agil juga tidak bisa menolak belayan dari sosok itu. Agil hanya bisa menangis, terus menangis sambil berkata,
Tolong Agil, tolong." Pak Ustadz itu seperti tidak bisa mendekat karena ada di batas tertentu. Kaki Pak Ustadz itu tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Lalu di dunia nyata, Pak Ustadz itu berdoa lebih keras lagi dan para warga desa beserta Pak RT hanya bisa menunduk karena mereka tidak hafal doa dari Pak Ustadz itu. Lalu kembali ke dunia lain. Ternyata Pak Ustadz itu sudah bisa melangkahi batas itu. Semakin mendekat dan wajah dari sosok itu semakin jelas, di mana hidung dari sosok makhluk itu begitu besar, bibirnya yang hancur, beserta dengan taring yang berwarna merah. Mata dari sosok ini ada 3, di mana ketiga matanya ini berwarna hitam pekat dan ada titik putih di tengah-tengah. Dan mohon maaf, payudara dari makhluk ini begitu melebar ke bawah sampai menyentuh lututnya. Pak Ustadz pun menjulurkan tangannya mencoba untuk meraih Agil. Namun belum sampai tangannya menyentuh tubuh Agil, tiba-tiba makhluk itu pun mengaum begitu sangat besar. Raumannya itu seperti rauman singa dan menggema. Lalu Pak Ustadz itu pun seperti terpental dengan suara itu. Namun Pak Ustadz itu tidak mau kalah karena makhluk ini juga makhluk ciptaan Tuhan, di mana derajatnya lebih rendah daripada manusia. Kembali Pak Ustadz mencoba untuk meraih Agil, dan dengan kejadian yang sama, sosok itu pun mengaum begitu besar lagi. Sampai ketiga kalinya Pak Ustadz itu mendekati Agil sambil berdoa lebih keras lagi di dunia nyata untuk memberikan kekuatan dirinya yang ada di dunia lain. Dan ternyata di percobaan ketiga, Agil pun bisa diraih dan ditarik dari wewe gombel itu. Agil pun memeluk Pak Ustadz bersamaan juga dengan wewe gombel itu yang berdiri. Dan disitulah tampak di mana tinggi dari sosok ini 2 kali lipat dari tingginya Pak Ustadz. Kakinya yang begitu panjang beserta tangan yang begitu panjang, semuanya itu tampak panjang. Lalu Pak Ustadz bilang pada Agil, "Ayo Gil, kita harus segera lari." "Ayo Pak." Mereka pun berlari menjauhi sosok wewe gombel itu. Namun tidak semudah itu, karena tiba-tiba wewe gombel itu sudah berada di depan mereka. Agil pun sontak berteriak, di mana itu mengkagetkan Pak Ustadz. Dan di dunia nyata, Pak Ustadz itu tasbihnya pun terjatuh, dan Pak Ustadz itu pun juga memuntahi darah. Pak RT melihat Pak Ustadz muntah darah, segera mendekati Pak Ustadz dan bertanya, "Pak, aman Pak?" Ia menggoyangkan tubuh Pak Ustadz itu, di mana Pak Ustadz itu masih memejamkan matanya. Pak, ada apa Pak? Apa kejadiannya Pak?" Lalu Pak Ustadz itu tidak menghiraukan pertanyaan dari Pak RT. Tak lama datanglah Bapak Daerah Agil bersama dengan 2 orang polisi. Lalu Pak RT pun mendekati kedua orang polisi itu bersama dengan Bapak Agil. Ia menjelaskan bahwa Agil itu disembunyikan oleh makhluk halus, yang kata Pak Ustadz itu adalah wewe gombel. Namun polisi itu tampak seperti tidak percaya. Begitupun juga dengan Bapak Agil. Lalu kembali Pak RT meyakinkan mereka bertiga, dan mereka pun mencoba untuk menghormati pendapat dari Pak Ustadz. Lalu mereka duduk bersamaan dengan para warga desa. Dan tak lama kemudian, warga desa yang tadi berpecah 3 itu kembali ke titik awal dan melihat ada cahaya di depan mereka dan mendekati Pak Ustadz dan beberapa warga desa tadi. Lalu malam itu penuhlah tempat itu sambil menunggu Agil yang sedang dicoba ditolong oleh Pak Ustadz. Dari pandangan warga desa dan Bapak Agil, Pak Ustadz itu sesekalinya tersontak, lalu batuk darah lagi, lalu berdiri dan duduk
apapun gerakannya, sampai di mana Pak Ustadz itu membuka matanya dan langsung melihat Bapak Agil yang ada tidak jauh dari dirinya. Bagaimana Pak Ustadz? Kamu tenang, anakmu sudah selamat, sudah berhasil aku selamatkan dengan nafas yang tampak sangat sengal. Di mana Pak? Aku tidak melihat anakku. Anakmu tidak di sini. Lantas di mana? Ayo, ikut aku. Lalu Pak Ustadz pun berjalan menuju pohon bambu itu bersama dengan seluruh warga desa. Pak Ustadz pun menunjuk ke arah pohon bambu itu. Di sana di mana Pak? Saya tidak melihat anakku. Di dalam sana. Para warga desa saling bertatap-tatapan seperti tidak percaya bahwa Agil di tengah-tengah pohon bambu itu. Lalu Pak Ustadz bertanya pada warga, di sini apakah ada yang membawa parang? Ada Pak. Mana sini? Lalu parang itu pun diberikan kepada Pak Ustadz. Kamu lihat ya. Lalu dengan kerasnya Pak Ustadz itu menebas pohon bambu itu. Sampai ditemukanlah Agil yang sudah tertidur di tengah-tengah pohon bambu yang begitu padat. Lalu Bapak Agil yang melihat Agil sedang tertidur di sana langsung memeluk Agil, menangis sejadi-jadinya. Nak, untung kamu ditemukan nak. Untung saja. Terima kasih Pak Ustadz. Sudah tidak apa-apa. Bawa Agil segera. Karena Agil itu sedang pingsan. Singkatnya, Agil pun sudah sampai di rumahnya. Bersamaan dengan warga desa yang menunggu di depan rumah. Malam itu, suasana begitu heboh. Walaupun sudah hampir tengah malam. Karena warga desa seperti antusias. Karena kejadian ini baru pertama kalinya terjadi. Lalu tak lama, Agil pun sadar dari pingsannya. Namun, Agil tampak seperti orang yang linglung. Ia bahkan tidak mengenali bapak dan ibunya. Pak Ustadz pun berkata, Agil, Gil. Bahkan Agil pun tidak mengenali nama dari dirinya. Gil, Gil. Dan bapaknya pun menggoyangkan tubuh Agil karena masih tidak percaya bahwa Agil ini tampak begitu lain. Tidak seperti Agil biasanya. Agil, ini bapak nak. Dan ibunya pun juga berkata seperti itu. Lalu Pak Ustadz bilang, saya rasa Agil ini sedang bingung. Ya mudah-mudahan besok Agil sudah sepenuhnya sadar. Biarkan saja ia istirahat. Bapak Agil yang mendengarkan kata Pak Ustadz mengikuti saja. Dan Agil pun dibiarkan saja pada malam hari itu tertidur sampailah pagi hari. Pagi hari itu tiba-tiba Agil berteriak sangat keras. Ia terus bilang, ampun, ampun, ampun. Bapak Agil dan Ibu Agil yang melihat Agil seperti orang gila mencoba untuk menyadarkan anaknya. Gil, sadar nak, ini bapak, ini ibu, tolong, ampun. Dan Agil terus berteriak seperti itu. Dan sampai beberapa hari, walaupun Agil sudah diobati dengan Pak Ustadz dan orang pintar lainnya, Agil masih seperti itu. Dan beberapa minggu kemudian Agil mulai sadar, namun tidak sepenuhnya seperti dirinya lagi. Bahkan setelah kejadian Agil menghilang, Agil sudah bukan seperti sosok anak yang periang. Ia selalu menung setiap harinya. Bahkan ia sudah tidak sekolah lagi. Ia juga tidak mengaji lagi. Yang terus ia katakan hanya kata makan, minum, dan tolong jikalau ia kumat. Dan cerita pun selesai. Terima kasih untuk kalian semua yang masih menonton sampai di detik ini. Cerita ini sangat panjang dan sangat menarik. Terlebih pada tahun segitu memang hal-hal mistis begitu banyak terjadi. Namun kehilangan seorang anak itu baru pertama kali terjadi. Oke, sekali lagi saya mau bilang jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dari dukungan kalian
itu sangat kami butuhkan supaya channel ini lebih cepat berkembang lagi. Sampai berjumpa di video selanjutnya dengan video-video epic cerita horor yang lebih menyeramkan lagi. See you.